Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali lagi pada kesempatan ini untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes pada hari Minggu biasa yang kedua itu menampilkan kepada kita posisi Maria untuk pertama kalinya berhadapan dengan Yesus. Maria ketika berhadapan dengan Yesus tentu berangkat dari sebuah persoalan yang dialami oleh sahabat-sahabatnya. Konteks di mana Maria hadir di hadapan Yesus adalah perkawinan. Perkawinan dalam kebudayaan Yahudi atau orang-orang Yahudi, anggur itu menjadi sebuah minuman yang wajib diadakan atau wajib ada, ya, sebagai bentuk persediaan atau sebagai bentuk penyajian tuan pesta kepada para undangannya. Dan ketika anggur itu habis, tentu ini mempermalukan sang tuan pesta. Nah, disinilah Maria hadir membawa persoalan sahabat-sahabatnya itu atau tuan pestanya itu kepada Yesus. Kita tadi mendengarkan dialog Yesus dengan Maria, ya. Meskipun Maria hanya menyampaikan persoalannya saja, tetapi Yesus yang lebih banyak berbicara, tetapi pada akhirnya Yesus pun mengamini apa yang diminta, apa yang disampaikan oleh ibunya. Meskipun Yesus tadi mengatakan bahwa ibu saatku belum tiba, tetapi pada akhirnya dia tetap melakukannya itu. Tentu di sini kita melihat bahwa Maria di dalam Injil Yohanes dilukiskan sebagai tokoh yang tampil untuk pertama kalinya dia berkomunikasi dengan Yesus. Tetapi komunikasi yang disampaikan oleh Maria itu sungguh bermakna, atau sungguh mengangkat martabat manusia, atau sungguh membuat manusia itu selalu merasa bahagia karena mengalami kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Teman-teman yang terkasih, Penginjil Yohanes pada kesempatan ini juga mau mengajak kita untuk berpegang teguh kepada kehendak Allah. Allah akan mampu melakukan banyak hal kepada kita atau mampu memberikan yang terbaik yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tetapi rahmat Allah ini juga mengalir dalam kehidupan kita, juga tidak terlepas dari peran Maria. Dalam arti bahwa Allah memang bisa memberikan rahmatnya kepada siapapun, tetapi di sini kita melihat posisi Maria, bahwa Maria itu di hadapan Allah adalah putri pilihannya, atau seorang pribadi yang memang berkenan di hadapan Allah.
ketika kita datang kepada Allah melalui Maria, tentu ini merupakan sebuah penghormatan kita kepada Maria, dan juga itu dikehendaki oleh Allah sendiri. Ketika kita membawa persembahan atau permohonan kita kepada Allah melalui Maria, permohonan kita itu tentu akan disempurnakan oleh doa Maria. Santo Montfort di dalam bukunya, atau Santo Montfort pernah mengatakan bahwa diri kita ini digambarkan sebagai pribadi yang busuk ya, karena sudah tercemar oleh dosa. Dan ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tentu persembahan kita itu kotor ya, boleh dikatakan seperti itu. Atau Montfort menggambarkan bahwa kalau kita mempersembahkan apel kepada Maria, apel kita itu kelihatan kotor. Dan oleh karena itu, ketika kita memberikannya kepada Maria terlebih dahulu, Maria akan membungkusnya sedemikian rupa sehingga apel itu tampak mengkilap ya, atau apel itu tampak segar ya. Sehingga ketika Maria mempersembahkannya kepada putranya Yesus Kristus, Yesus tentunya akan merasa bahagia menerima persembahan ibunya. Kita pun demikian ya. Kalau kita datang kepada Maria selalu menyampaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, lalu kemudian Maria akan membungkus persoalan itu sedemikian rupa di dalam doanya atau di dalam keheningannya, lalu itu dia persembahkan kepada Yesus. Dan kita meyakini bahwa apa yang menjadi persembahan Maria akan diterima oleh Yesus sendiri, karena yang dipersembahkan itu berasal dari ibunya. Teman-teman yang terkasih, di samping kita melihat posisi Maria dari peristiwa perkawinan di Kana, tetapi juga kita melihat bahwa perubahan air menjadi anggur itu sebagai gambaran jauh akan peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Anggur lama itu ditafsirkan sebagai suatu peristiwa-peristiwa lama atau suatu gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama, di mana para nabi tampil di sana menubuatkan akan kehadiran Mesias, menubuatkan akan karya keselamatan Allah yang akan segera datang, yang membawa sukacita besar bagi umat Israel. Tetapi sekarang anggur baru yang dihadirkan atau yang dibuat oleh Yesus di Kana itu gambaran atau simbol munculnya atau datangnya perjanjian baru, di mana Yesus itu yang menjadi inti atau pokok dari setiap pembicaraan di dalam perjanjian baru itu. Teman-teman yang terkasih, tentunya bahwa perjanjian baru itu lebih atau anggur yang baru itu lebih enak ya dibandingkan dengan anggur yang lama. Mungkin kita menafsirkannya di sini bahwa memang bahwa penggenapan perjanjian lama itu sudah terjadi di dalam perjanjian baru ya, atau boleh kita katakan bahwa apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, penggenapannya sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang saat itu hadir ya, yang saat itu memberikan keselamatan atau sukacita bagi tuan rumah yang ada di perkawinan di Kana itu. Teman-teman yang terkasih, untuk kita pelajari bahwa Maria dalam kehidupan kita itu merupakan sosok yang penting juga untuk kita teladani di dalam kehidupan kita ya. Sebab dengan meneladani kebijaksanaan Maria atau kebajikan Maria, kita akan semakin dekat dengan Allah. Jadi persembahan kita kepada Allah tentunya menjadi sebuah persembahan marial, di mana kita sudah mengenakan kebajikan Maria. Di samping itu juga kita diajak untuk meyakini bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi pada dalam perjanjian lama itu sudah terjadi juga. Sudah terjadi di dalam perjanjian baru yang menyata di dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam setiap ajarannya, di dalam setiap sabda atau renungan yang disampaikan oleh para rasul, yang diteruskan oleh uskup, imam, diakon maupun para katekis, itu merupakan sebuah gambaran atau sebuah kabar gembira dan sukacita untuk kita semua yang perlu kita renungkan, yang perlu kita hayati di dalam hidup kita, agar mempunyai makna, agar membuahkan hasil yang berguna bagi diri sendiri, bagi orang lain, atau bagi siapapun yang kita jumpai. Tetapi sekaligus bacaan hari ini mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada iman kita, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu tak pernah meninggalkan kita di tengah persoalan hidup kita. Tuhan selalu ada dan datang. Yang terpenting bagi kita adalah keterbukaan hati yang bersifat marial ya, sehingga
kita pun selalu akan memperoleh keselamatan yang datang dari Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.